Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang di acara Tausiah Siang bersama Al-Faqih Rizal Kaf. Dan alhamdulillah guru kita sudah menghadiri studio, Ustaz Fos Abizoya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah akhirnya siaran lagi setelah berapa purnama. Gimana Ustaz berpulang dari Hadramaut? Alhamdulillah, na'am. Masya Baru balik dari Tarimil Ghanna ya. Masya Allah, berapa hari di Dulunya sana, para Ustaz? aulia, para salihin. Ini termasuk perjalanan saya yang paling singkat, hanya 10 hari. Biasanya Biasanya minimal 2 pekan atau 3 pekan lah. Masya Allah. Tarim kan gimana ya? Betah, Eh, bikin betah ya. Walaupun panas, musimnya panas kemarin tuh, tiba di Tarim lebih kurang cuaca itu antara 47 hingga 49 derajat Celcius. Allahu Akbar. Udah gitu, biasalah kalau di Tarim ini kalau lagi musim panas seperti ini, ujian kesabarannya adalah seringnya mati lampu, Iya. mati listrik ya. Nyala cuma 2-3 jam, mati 6 jam, nyala lagi, dan seterusnya begitulah. Tapi gimana ya, ngangenin ya, Tarim tuh ngangenin ya. Ngangenin bener. Ya Allah, alhamdulillah. Ustaz ziarah-ziarah sana Ustaz. Oh iya dong, jarang-jarang dong kita, apalagi ke makam Sayyidina Al-Imam Abdullah, yang beliau juluki atau lebih senang beliau dipanggil dengan Ubaidillah. Ya, Abdullah atau Ubaidillah ini putra Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Masya Allah. Ya, bin Muhammad An-Nagib, bin Ali Al-Uraidi, Ibn Imam Ja'far As-Sadiq, Ibn Imam Muhammad Al-Bagir, Ibn Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Imam Hussein, Ibn Imam Ali, putra daripada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di daerah Bor ya, ada pemakaman beliau ya. Oh di Bor Ustaz, bukan di Zambal ya? Bukan, Sayyidina Ubaidillah di Bor. Nah, putranya lagi Sayyidina Alawi ya, itu di mana? Di daerah Bet Jubair. Ya, kemudian Sayyidina Muhammad Maula Soma'ah ya, itu juga ada di sana. Di daerah mana? Daerah dekat dari pada apa namanya? Sewun ya, dekat pada Husaisah. Nah, Sayyidina Ubaidillah ini memang sampai di nisannya pun tertulis ya, beliau itu mentasghirkan namanya. Mentasghirkan namanya. Jadi Abdullah menjadi Ubaid. Ya kan kita wazan tasghir itu kan fu'ail ya, fu'ailun. Jadi beliau itu memang kenapa sih lebih senang selain itu bahasa poyokan, kalau bahasa Betawi poyokan ya. Apa tuh poyokan? Bahasa panggilan kecil. Kan kalau di Hadramaut tuh biasa yang namanya Abdullah biasa dipanggil, kalau nggak Abudi, Ubaid. Panggilan sayang. Panggilan sayang ya, Abudi, Khadijah, Khuduji, ya kan? Iya, iya. Itu kan? Abu Bakar, Bakuri. Bakuri, nah, itu bahasa orang sana ya, memang. Gitu kan? Nah, beliau itu selain memang senang dengan panggilan itu, kedua beliau tawadhu ya, kalau saya boleh katakan tawadhu ya, rendah hati, karena yang namanya abdun itu kan kedudukan yang sangat tinggi. Abdullah itu maqam yang tinggi, karena seorang yang sangat apa namanya sudah sampai pada puncak pengabdian kepada Tuhan disebut Abdul. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengisrakan nabinya tidak menggunakan kata nabi ataupun sebutan rasul, tapi Allah gunakan nama Abdun sebagai kedudukan yang paling tinggi. Bahkan Rasul kan dalam sebuah ayat mengatakan ana Abdullahi wa rasuluh. Ya kan? Allah gunakan kata Abdun itu untuk penyebutan yang diberikan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika akan diisrakan ya, bahkan dimi'rajkan. Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah, zat yang mengisrakan hambanya. Nah, jadi menurut keterangan para guru-guru kita di sana, Sayyidina Abdullah ini merasa nggak pantas sebutan Abdullah. Karena siapa saya gitu? Saya ini hanya Ubaid min abidillah atau ibadillah. Ini kalau dalam Al-Quran kan menggunakan kata jamak dari kata abdun itu ada 2.
penggunaan katanya ibad atau abid. Abid biasanya lebih digunakan untuk gambaran hamba-hamba Allah yang tengil, yang nakal, yang badung, ya, yang nggak suka nurut gitu kan. Allah gunakan kata abid. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah sekali-kali tidak akan mau untuk menzalimi para abidnya. Abidnya aja nggak dizalimi, apalagi ibadnya kan gitu kan. Nah, Sayyidina Abdullah ini menggunakan tasghir bagi namanya. Beliau lebih senang menggunakan nama Ubaidillah, Ubaidullah gitu. Ketimbang Abdullah karena ketawaduan beliau. Padahal beliau itu level keilmuannya layak dengan apa namanya menggunakan satu pangkat kedudukan Syekh Masyaikh Ulama Islam. Sudah layak karena beliau seorang imam, gurunya para guru ulama-ulama Islam. Itu. Tapi tawadunya beliau lebih senang dengan sebutan namanya Ubaidillah. Itu. Jadi Sayyidina Abdullah Ibn Muhajir sama dengan Sayyidina Ubaidillah Ibn Muhajir. Sama seperti beliau juga di sana. Masya Allah. Itu alhamdulillah. Oleh-oleh ini dari tarik. Naam, insyaallah. Semoga bermanfaat oleh ini. Tapi mau lagi ya di sana waktu Ustaz ke sana? Ada alhamdulillah. Jumpa. Ada ya, udah pulang ya? Jumpa alhamdulillah. Nanti akan ke Indonesia insyaallah. Insyaallah dalam waktu dekat akan ke Indonesia untuk apa ya? Melegakan rasa haus, dham'an. Iya, kangen banget namanya. Ya, dham'an, ya, kehausan para pecinta habaib kita, ulama kita, solihin kita, khususnya pada gurunda kita, murabbi kita, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Saya baru ketemu di Malaysia kemarin, masih udah kangen aja. Itulah. Bulan lalu tuh ketemu di Malaysia bersama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Nah. Masya Allah, ajib Ustaz. Dan subhanallah ya, itu kerinduan warga Indonesia itu sampai saya dengar ya, jika ini benar informasinya, kemarin yang hadir di Malaysia itu 70% orang Indonesia. Anda percaya? Percaya banget. Iya. Karena Anda waktu ke sana, wah banyak banget orang Indonesia kata Anda. Ente kenal Anda dari mana? Dari media Robito ya orang Indonesia. Masya Allah. Zat, hari ini kita akan bahas apa? Ya, beberapa ayat suci Al-Quran. Di seputar, karena masih bulan haji ya. Yang berkaitan dengan Suratul Hajj ya. Insyaallah kita buka ayat 30 hingga ayat 35 insyaallah taala. Setelah depan insyaallah kita akan renungkan di tausiah siang ini di seputar hijrah insyaallah taala. Insyaallah kita akan membahas tentang ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj. Surat urutan ke-22 ya. 35. Boleh Fanafat yang membawa mushaf boleh dibuka mushafnya, kita sama-sama membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat, Radio Silaturahim AM 720, juga radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Batam, kemudian Johor, Malaysia, Singapura, Kalimantan, Palu, hingga Papua. Juga yang menyimak melalui Rasil TV di seluruh penjuru negeri ataupun yang mendengarkan melalui Radio Garden ya. Ya, Radio Garden streaming website di mana saja berada. Kita baca Ummul Quran terlebih dahulu suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jadikan kita minal ladzina an'amallahu alaihim. Dan mudah-mudahan khususnya kita doakan gurunda kita, jadi founder dari Silaturahim ini, gurunda kita Al-Murabbi Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan beliau sehat afiat. Begitupun guru-guru kita yang lainnya, Ustadz Hamzah Al-Attas, kemudian Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abina Kiai Haji Ghazali Musannif. Kemudian juga untuk guru kita lebih khusus yang sedang kita tadi bincangkan, gurunda kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Tarim, Al-Habib Bakar bin Muhammad bin Faqih di Ribat Tarim. Kemudian ada juga guru kita di Mekah, Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumet di Madinah. Kemudian Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani di Austria. Kemudian Said Kamal Bagir Al-Haidari di Irak. Kemudian Syekh Saleh Fadil As-Samirai di Irak.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat afiat, tul umur fi husnil amal. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita akan merenungkan beberapa ayat Al-Qur'an daripada surat Al-Hajj ayat 30 sampai 35. Bagi ikhwan-akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp di nomor 081119999720, atau ikhwan-akhwat yang ingin berkontribusi terhadap acara dan kegiatan Radio Silaturahim, silakan kirimkan bantuan Anda ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 72222300033. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia dengan nomor 72-nya 4 kali 333, Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran, penyampaian, pengajaran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fawaz Abi Zawiyah daripada surat Al-Hajj ayat 30 sampai dengan 35. Tafadhal Ustaz. Baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إله العظيم اغفر ذنبنا العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم بحق القرآن العظيم اجعلنا من أهل القرآن العظيم واحشرنا مع أهل القرآن العظيم. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Ma'asyiral mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat, bil khusus akhina fillah As-Sayyid Muhammad Isa bin Ahmad Taufiq Al-Kaf, dan juga kru radio serta Rasil TV di siang hari ini ada Kang Atif, kemudian ada Kang Anis, ada Kang Ondi yang senantiasa menemani kita di kajian tausiah siang hari ini. Di penghujung ayat 35 dari Quran surah Al-Hajj ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang sebuah definisi para kaum yang disebut dengan al-mukhbitin. Di penghujung ayat 34 Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang senantiasa melakukan al-ikhbat. Apa itu al-ikhbat? Tunduk patuh tanpa tawar-tawar. Itu merupakan ciri dari kaum mukmin sejati. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab memberitahukan tentang ciri kaum mukmin sejati, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mukmin sejati digambarkan oleh Allah dengan sebutan al-mukhbitin, orang-orang yang senantiasa tunduk patuh, dan ketundukan serta kepatuhan ini telah menjadi sebuah profesi yang mendarah daging baginya. Allah berikan kabar gembira untuk mereka. Nah, siapakah orang-orang mukhbitin ini? Allah sebutkan yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita semua menjadi kaum mukhbitin ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila disebutkan Allah, nama Allah, sebutan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar, bergoncang jiwanya, hatinya bergetar. Bergetar karena tunduk, karena kepatuhan, karena kecintaan, maka bergetar hatinya penuh kerinduan. Bahkan boleh jadi orang ini tidak pernah berlepas atau menjauh dari zikrullah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seorang yang lalai, lengah dari menyebut, mengingat Allah, itu adalah gambaran orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Seorang yang dirinya telah dikuasai oleh syaitan, telah ditunduk, dikuasai, dijajah oleh syaitan sehingga melupakan Allah, melupakan zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh. Sedangkan kalau seorang senantiasa lidah dan hatinya mengingat Allah, maka dirinya akan terjaga dari melakukan sesuatu, baik ucapan, sikap maupun tindakan yang menodai, yang menjauhkan dirinya dari aturan, gambaran, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran orang-orang mukhbitin, orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Orang-orang ini jangankan menyebut, disebutkan di sisinya nama Allah, bergetar hatinya, gemetar jiwanya, bergoncang karena takut, rindu, tunduk, sayang menjadi satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah katakan ciri orang yang mukhbitin ini adalah orang yang walladzina wassabirina ala ma asabahum, orang yang mampu selalu bersabar atas setiap musibah yang sedang ia jalani.
Musibah ini sebuah ungkapan. Sebetulnya musibah ini kan definisinya apa saja yang mengena pada dirinya. Namun biasanya penggunaan musibah ini hal-hal yang pahit. Ketika tertimpa musibah, satu hal yang pahit, dia menjadi orang yang betul-betul sabar. Sedangkan kata-kata sabara ini dalam bahasa Al-Quran, huruf shad, ba, dan ra ini menggambarkan sesuatu yang keras, yang sulit dijangkau. Subur itu maknanya puncak gunung yang tinggi. Subrah artinya batu yang begitu keras, batu besi katanya. Ya, sibir, jamu obat yang begitu pahit. Jadi gambaran sabar ini hal-hal yang pahit. Ya. Ada sebuah ungkapan syair yang sering kita dengar, as-sabr sa'ah. Hakikatnya bersabar itu sebentar aja, hanya sesaat. Was-sabr indal Arab ta'ah. Kesabaran itu menurut orang-orang Arab adalah satu ketaatan atau puncak ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqibatus sabr madmunah, dan balasan dari kesabaran itu dijamin mendapatkan kebaikan dan kenikmatan. Wasabirina ala ma asabahum. Orang yang bersabar laksana orang yang akan naik ke puncak gunung yang tinggi, atau orang yang memecah batu gunung yang begitu keras, atau orang yang sedang merasakan pahitnya sibir, obat yang begitu pahit demi kesembuhan penyakit. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang betul-betul selain melaksanakan salat, dia pun menegakkan nilai-nilainya salat. Karena arti iqamah itu bukan hanya mengerjakan, tapi iqamah itu menegakkan, laksana membangun sebuah bangunan salat yang alat-alat atau bahan-bahan bangunannya ini mesti tercukupi dengan betul. Ada pasirnya, batu kerikilnya, besi dan semennya, air yang betul takarannya, maka menjadi sebuah bangunan. Bangunan ini bernama bangunan salat. Membangun sebuah apa? Komunikasi yang harmoni, yang mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat salat adalah hiyas silah. Harmonisasi, kemesraan hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq Jalla Jalaluh. Nah, kemudian Allah beritahukan dalam Quran surah Al-Ankabut, aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Salat itu buahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemampuan diri untuk mencegah diri kita melakukan sesuatu perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dan ini tidak bisa dicapai kecuali seseorang menegakkan bangunan salat, bukan hanya mengerjakan salat. Ada seorang dai menggunakan sebuah ungkapan, bertakbir hingga salam, mulai melakukan ibadah, pekerjaan salat, Allahu Akbar, hingga Assalamualaikum, itu namanya salat. Af'alus salah, iya salat. Tapi iqamatus salah, setelah mengucapkan Assalamualaikum, atau lebih sempurnanya, apa yang kita lakukan sebelum takbir, dan apa yang kita kerjakan setelah salam, itulah disebut dengan iqamatus salah. Belum lagi dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, ayat ke-6, itu ayat tentang persiapan sebelum melaksanakan salat. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum, atau wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ayat ke-6 dari Quran surah Al-Maidah. Sebuah panduan suci ilahi tentang persiapan zahir sebelum kita menegakkan salat, sebelum kita iqamatus salah. Tapi 5 ayat sebelumnya berisikan persiapan batin, membersihkan jiwa dan diri dari hubungan-hubungan yang ada di antara kita dengan manusia,
menyelesaikannya, al-wafa, ya, aufu bil uqud, kemudian menjaga asupan, pastikan yang masuk dalam tubuh adalah asupan yang halal dan thayyib, bukan yang haram. Agar apa? Agar setelah kita berwudu, membasuh bagian zahir anggota tubuh kita ini atau anggota wudu kita ini untuk sholat, hati kita sudah bersih, jiwa kita sudah suci dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menikmati sholat dengan ruhnya. Ya. Sebagaimana ulama katakan bahwa al-khusyu' ruhus shalah. Khusyuk adalah ruh bagi salat. Maka salat yang tidak ada khusyuk, tidak ada hudur dalamnya, maka tidak ada beda dengan seorang mayit sedang melakukan salat. Wal iyadzubillah. Wal muqimis shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian rezeki yang kami berikan, titipkan pada mereka, senantiasa mereka menginfakkan hartanya. Ini ciri yang ketiga dari kaum mukhbitin. Subhanallah. Setiap ayat yang berkenaan dengan zakat maupun infak tergandeng, disandingkan setelah ayat iqamatus shalah. Wal muqimis shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhanallah, ketika salat tadi merupakan silatun bainal abdi wa rabbih, maka zakat ataupun infak adalah silah antara sesama manusia dengan mau berbagi sebahagian rezeki yang Allah sudah tetapkan. Sebahagian dari rezeki tersebut yang Allah berikan pada kita, Allah tetapkan milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nah, jika dua hal ini sudah dilakukan, hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu harmoni, maka selanjutnya ia harmonikan, ia jaga hubungan antara dirinya dengan sesama manusia dengan berbagi, berzakat, berinfak, maka layaklah seorang ini disebut dengan orang-orang mukhbitin. Orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia senantiasa menjaga haknya antara dirinya dengan Allah dan antara dirinya dengan sesama manusia. Oleh karenanya wajar ketika Allah Subhanahu wa taala beritahukan padanya bahwa orang tersebut diberikan bisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyir, bahkan Allah perintahkan pada Rasulnya, berikan kabar gembira untuk kaum mukhbitin. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wal sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 4 ciri kaum mukhbitin yang Allah sebutkan pada ayat ke-34 akhir dari Quran suratul Hajj dan 1 ayat sempurna di ayat 35 dari Quran suratul Hajj. Barakallahu fikum. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjabaran dari Ustaz Fawaz Abizawiyah. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999 720. Kami akan kembali sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di Radio Silaturahim bersama Al-Fakir Rizal Kaf. Masih ada Kang Atep di meja di kameramen dan juga Kang Yusuf Subangkit sekarang di meja operator. Tadi siaran Ustaz Fawaz di spesial Ustaz. Pembukanya Kang Anis, penutupnya Kang Yusuf. Jadi operatornya ada 2. Masya Allah. Nah, ikhwan-akhwat, ini ada beberapa pertanyaan karena Ustaz Fawaz rada buru-buru dikit ya. Satu pertanyaan aja kita bacain, Ustaz. Kita mendekati bulan Muharram. Sesaat lagi ada momen yang zaman dahulu diperingati sebagai momen hijrah. Tapi sekarang banyak sekali kata hijrah ini dipakai oleh orang-orang yang sedang bertaubat. Sebenarnya hijrah itu artinya apa sih, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan jaza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana
zidna ilman hablana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Masya Allah, pertanyaannya ini pertanyaan yang cukup bagus ya, berkenaan dengan definisi hijrah ya, yang sebentar lagi kita akan masuki tahun baru hijrah. Disebut tahun baru hijrah ya, momennya penanggalan hijrah ini melalui peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju Yathrib, yang sekarang disebut dengan kota Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah Al-Mustafawiyah. Nah, berarti sebutan hijrah ini berarti apa? Berpindah. Ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi kalau bahasa sekarang dikenalnya. Makanya kantor imigrasi disebut Maktabul Hijrah. Jadi urusan apa? Urusan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sekarang banyak penggunaan kata hijrah ini untuk berpindah dari satu faham ke faham yang lain, satu ideologi ke ideologi yang lain, satu manhaj ke manhaj yang lain, atau bahkan jadi satu madhab ke madhab yang lain. Itu hijrah. Ya, makanya kan ini kaum hijrah nih, ya kan? Anak-anak hijrah nih. Nah, baik. Kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran itu, penggunaan kata hajara itu berarti apa? Menjauh atau meninggalkan sesuatu. Nah, saya ingin sekali nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Kita menyadari dan mau mengambil sebuah peringatan Al-Quran tentang hijrah. Jadi dalam satu ayat Al-Quran ini ada sebuah kabar, ya kan, tentang sekelompok orang yang berhijrah. Tapi hijrahnya itu hijrah yang tidak terpuji. Apa itu? Hijrah meninggalkan Al-Quran. Gimana? Orang-orang yang berhijrah, kalau hijrah kan dari ke ya. Dari ke. Ini juga pun ada dalam Al-Quran sebuah pengaduan Nabi nanti di hari kemudian tentang sekelompok orang dari umat Nabi ya, yang berhijrah dari dan ke. Tapi hijrahnya ini diadukan oleh Allah Ta'ala ya, karena berhijrahnya ini dari sesuatu yang mulia, yang agung, yang sempurna, berpindah ke tempat lain, ke sesuatu yang lain ya, sepele. Yang sepele, tidak memiliki nilai keagungan dan kemuliaan seperti yang dia tinggalkan tersebut. Jadi hijrah itu sebenarnya bebas nilai, saudara. Maksudnya hijrah itu ya pindah. Pindah, berpindah hati, berpindah pilihan, ya, berpindah tempat dan seterusnya. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-30, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengaduan kekasihnya, dutanya, rasulnya terhadap sebagian umat. Ini kan gambaran nanti di hari kemudian kan. Tapi sudah Allah beritahukan di kehidupan dunia bahwa ada banyak orang-orang yang melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata baginda Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh kaumku. Ya, kaum kan nggak semuanya ya, tapi banyak. Ya, kalau taifah lebih dikit dari kaum. Kalau kaum lebih banyak dari taifah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguh ada sebahagian dari pengikutku yang mengaku umatku, mengaku beriman kepadaku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an, Qur'an ini sebagai mahjura,
sesuatu yang dihijrah, yang dia hijrah darinya. Karena dikatakan hajara, yahjuru, ya, ini kan isim maf'ulnya mahjur. Fahuwa hajir wa dzaka mahjur. Arti mahjur ditinggalkan, diabaikan, dikesampingkan, dinomor sekiankan, itu gambarannya mahjur. Diaduin ke Allah. Diaduin ke Allah. Oh, ngeri banget. Nah, kira-kira kita nih menyambut tahun baru hijrah. Kita mau hijrah kemana kira-kira? Nah, maka pilihan hijrah yang paling tepat adalah hijrah dari selain Al-Quran menuju Al-Quran. Dari selain Allah menuju Allah. Dari selain Allah menuju Allah. Kita boleh membaca banyak bacaan demi meluaskan wawasan kita. Kita boleh membuka banyak literasi. Karena itu perintah Al-Quran untuk membaca. Tapi ingat, ya, tidak semua yang kita dengar atau yang kita baca boleh kita jadikan pedoman atau panutan kecuali Al-Quran. Kalau kita pinjam satu kalimat di dalam Al-Quran, fayattabi'una ahsan. Dengerin mah bebas dari mana aja. Bebas mana baca mah bebas dari mana ya. Istami'unal qaul, tapi yang itu pun orang-orang yang begitu kan, diberikan kabar gembira oleh Allah Taala. Fabasyir ibad alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsan. Al-Quran itu ahsanul hadis. Oh, kita boleh nggak mengikuti hadis-hadis yang disebutkan pada Rasulullah? Boleh. Tapi perintahnya mengikuti ahsanul hadis, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Jadi hadis yang paling harus diikuti yang mana? Hadis yang terbaik, bukan yang baik, bukan yang sahih, yang paling sahih. Apa itu? Al-Quran. Ahsanul hadis. Kan itu kan? Ahsanul hadis. Kemudian Al-Quran ahsana ma unzila. Sebaik-baik yang diturunkan oleh Allah. Oh, sekarang banyak tafsir. Ya kan? Katanya Ustadz Fulan ahli tafsir. Syekh Fulan juga menafsirkan sesuatu. Tafsir yang mana kita ikuti? Ya Al-Quran. Karena Al-Quran ahsana tafsiran. Oh iya. Tafsir yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Iya, ahsana tafsiran. Apa lagi coba? Mengikuti yang ahsana matasma. Kan gitu. Fabasyir ibad alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanal qaul. Wal Qur'an ahsanul qaul. Insyaallah. Ya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Ahsanul qaul itu Al-Qur'an. Dakwahkanlah apa yang kau ingin dakwahkan. Tapi yang dakwah yang terbaik mendakwahkan Al-Quran. Apa lagi coba? Udah nggak ada lagi. Al-Quran ini ahsan. Gitu. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Insyaallah bermanfaat sekali, Ustaz. Syukran Ustaz Fawaz Abizawiyah atas ilmunya. Syukran, terima kasih sudah menempatkan waktu. Makasih juga Kang Atep. Makasih juga ikhwan akhwat yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas memberikan jawaban-jawaban daripada permasalahan hidupnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Fawaz menjadi wasilah hidayah buat kita. Amin. Al-Baqi Risalkaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.